Ya, dengan Puji, saya mau bertanya dengan Elia. Sorry ya, Elia, ini saya dalam perjalanan keluar kota di dalam mobil, takutnya Ya. suaranya agak terganggu. Tapi kalau emang sangat mengganggu, nggak apa-apa, nanti diturunin aja. Saya puji Tuhan, hari ini saya terberkati sesuai dengan apa yang ingin saya tanyakan, karena tadi firman Tuhan kok mirip dengan apa yang saya pengen utarakan. Berdirinya seperti ini ya. Elia mungkin Oleh bisa kasih pandangan ke saya. Kemarin saya ini ada tugas kerja, akhirnya saya sharing dengan saudara saya. Saya cuma bilang dengan saudara saya, kayak saya mau berdoa dengan Tuhan, saya pengen biar rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup saya, langkah mana yang harus saya ambil di dalam pekerjaan. Nah, saudara saya bilang, emang Tuhan lu bisa ngebisikin semua itu dari kekuatan kita, dia bilang seperti itu. Terus saya cuma terdiam, saya bilang seperti ini, ya minimal Tuhan kasih pikiran ke saya, kasih hikmat biar saya bisa melangkah dengan itu. Satu ya, pertanyaan saya seperti itu. Boleh saya sekali lagi ya, saya dua pertanyaan yang pengen saya tanyain Ilya ya. Ya. Yang kedua, saya pengen bertanya tentang Mohon maaf, yang pertama tadi penekanannya di mana ya? Yang pertama tadi pertanyaan lebih kemana? Oke. Apa yang harus saya jawab jika misalnya ada orang yang mengatakan, ngapain nggak berdoa? Oke. Kekuatan kamu yang harus jadi seperti itu, karena tanpa doa juga lu bisa berhasil gitu. Istilahnya seperti ya. Saya nggak ada jawaban deh. Terus yang kedua, yang saya lihat memang ini ada dia orang Kristen, tapi dia tidak ibadah, dia tidak berdoa, tapi dia sukses. Terkadang saya suka berpandangan, ya juga ya dia dia tidak ke gereja, dia tidak berdoa, tapi untuk karirnya ini luar biasa. Sebenarnya penentuan doa dan yang orang yang tidak berdoa, ini bagaimana ya untuk kita simpulkan bro? Adakala orang yang doa yang rajin untuk cari kerjaan, untuk cari rezeki itu ini susah. Sementara orang yang tidak berdoa, ini dia punya pekerjaan bagus, terus juga dia adalah orang yang baik, orang yang suka memberi, tapi dia ya itu dia tidak kenal Tuhan, saya bilang, tapi dia Kristen, tapi dia baik. Nah ini secara Alkitab ya, pada saat nanti saya nggak tahu keterusannya bagaimana ya, diterima sama Tuhan atau bagaimana ya. Itu aja ya, terima kasih. Oke. Ya, yang pertama, mengapa kita harus berdoa? Ya, mengapa kita harus berdoa, dan tanpa doa pun kamu bisa sukses gitu. Kemudian yang kedua itu tentang apa tadi ya? Aduh, saya lupa. Dia orang Oke, ngerti. Dia tuh dia orang yang jarang ke gereja. Nah, sedangkan orang yang dekat sama Tuhan kok beda gitu ya. Nah, yang pertama, kenapa doa itu penting dan mengapa di dalam doa itu kenapa doa itu dianggap penting, dan kenapa di dalam doa itu ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Karena begini ya, tanpa doa kamu bisa sukses, betul, kamu bisa sukses, tetapi di dalam doa kesuksesanmu itu kamu gunakan bagi kemuliaan Allah. Amin. Karena di dalam doa kita itu memuliakan Allah. Apa yang kita perlu, apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, doa itu kita berkomunikasi, bertefilah itu adalah kita tuh berkomunikasi kepada Allah. Ya. Kita sama seperti Kristus kan memberi teladan doa Bapa kami. Dia sedang berkomunikasi kepada Bapanya. Ya. Jadi dia memberitahu bahwa inilah teladan. Kamu sebagai yang berikutnya dan aku yang sulung harus seperti ini. Jadi mengapa kita perlu berdoa? Karena di dalam doa itu nama Allah itu dimuliakan dan namanya diagungkan sekaligus. Mengapa kita perlu berdoa? Karena Tuhan itu suka kepada orang yang mau dan merasa bergantung kepada Dia di dalam doa.
Jadi kalau kita berdoa, kita itu mengucap syukur, dan kita tuh menggantungkan diri kita, merendahkan diri kita kepada Allah. Itu Tuhan sukai. Karena dalam Yeremia 9 ayat 24, Tuhan berkata, memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang benar, yang penuh belas kasih, kebenaran dan keadilan, itulah yang kusukai, kata Tuhan. Dalam Yeremia 9 ayat 24. Jadi yang Tuhan sukai itu adalah bagaimana kita di dalam doa itu mengekspresikan ketergantungan kita kepada Allah, ketidakmampuan kita kepada Allah. Maka di dalam kelemahan-kelemahan yang kita akui di hadapan Allah, kita berharap di dalam iman bahwa kuasa Allah itu menaungi kita agar kita menjadi kuat. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa sebab jika aku lemah, aku kuat. Gitu loh. Jadi di dalam doa itu kita menunjukkan ekspresi bahwa kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Dan di dalam doa itu kita sedang memuliakan Allah. Di dalam perendahan diri kita dan menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Itu yang disukai Tuhan. Ya, jadi mengapa penting berdoa? Ya karena begitu. Nah, kemudian yang kedua, tentang ada orang yang enggak suka ke gereja, enggak dekat sama Tuhan, tapi diberkati. Orang yang dekat, orang yang enggak dekat sama Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan tapi diberkati, punya banyak apa dan segala macam, hidupnya enak-enak aja, nggak ada masalah begitu ya. Tapi yang dekat sama Tuhan malah menderita. Nah, itulah kebenaran sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius berkata bahwa mengikut Kristus adalah panggilan untuk menderita. Gitu. Jadi ikut Yesus itu nggak pernah janjikan kamu ikut aku kamu jadi kaya, kamu ikut aku kamu enak-enak, kamu ikut aku kamu dapat ini, kamu dapat ini. Enggak. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia harus memikul salibnya. Jadi selama kita di dunia ini ya kita menderita. Kenapa kita menderita? Karena begini, kita ini sedang hidup di dalam kerajaan dosa, kerajaan maut. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, iblis itu berkata kepada Yesus bahwa kalau kamu mau tunduk kepadaku, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Karena apa? Karena itu telah diberikan kepadamu, kata iblis. Tapi Yesus menolak. Kenapa? Yesus tidak tergiur dengan kerajaan dunia. Karena dia yang empunya kerajaan kekal dan selama-lamanya itu. Nah, jadi ketika kita di dalam kerajaan dunia ini, kita ingin berpindah dan percaya kepada Yesus, dunia ini akan semakin menyiksa kita agar kita tidak nyaman mengikuti Yesus, sehingga kita dalam zona nyaman kita di dunia ini. Ya, jadi mengapa sih ikut Yesus itu semakin gak enak? Karena dunia itu menarikmu lebih dalam, menarikmu lebih jauh agar kamu gak ikut Yesus dalam perjalanan. Makanya orang yang gak dekat sama Tuhan, orang yang gak cinta sama Tuhan itu hidupnya enak-enak aja. Kenapa? Karena iblis itu udah kamu di zona nyamanmu aja. Kamu nggak usah bertumbuh, kamu dalam zona nyamanmu aja. Tapi kalau orang yang mau percaya kepada Yesus, nah kita ketika berjalan mau keluar dari kerajaan dunia ini kepada Kristus, ketika kita mulai keluar, dunia ini akan berusaha menarik kita. Itulah penderitaan kita, itulah salib kita itu. Jadi nggak heran orang yang nggak dekat sama Tuhan, orang yang nggak percaya Tuhan, mereka malah lebih sejahtera, lebih enak hidupnya ya. Karena bagi mereka dosa pun ya udah nggak apa-apa dilakukan, yang penting makan, yang penting minum segala macam. Ya kalau kita kan enggak begitu. Ya, gitu kira-kira. Sorry nih Elia, ini sinyal saya putus-putus, jadi saya kurang dapat apa yang Elia sampaikan. Ya nggak apa. Oke deh. Satu lagi Elia mungkin ya, kalau sinyalnya bagus nih. Satu boleh ya, satu lagi saya bertanya. Ya, silakan.
Satu lagi yang saya ingin tanyakan, ada pasangan suami istri, tapi tidak kawin, ini sama-sama Kristen ya, dan sudah dikaruniakan anak. Nah, pertanyaan saya, mereka belum nikah, tapi dia rajin ke gereja, rajin berdoa. Apakah yang dia doakan, persekutuan dia dengan Allah, apakah itu diterima? Itu aja ya. Makasih. Tidak mau ke gereja, tetapi di rumah mau berdoa. Enggak, dia rajin gereja, dia rajin berdoa. Cuman hidupnya dia belum dipersatukan oleh Allah secara perkawinan ya, karena dia sudah punya baby. Tapi dia rajin berdoa, rajin ke gereja. Terkadang saya bingung. Berarti anaknya itu dia punya anak di luar pernikahan. Yes. Oke. Tapi dia rajin berdoa, rajin ke gereja. Pertanyaan saya, apakah Tuhan terima? Oh, pernikahan. Oke. Ya itu ketika itu terjadi itu dosa. Itu dosa perzinahan. Tetapi ketika anaknya lahir, anaknya itu kan tidak ikut masalah itu, ya. Jadi anak itu tidak berdosa, meskipun anak itu lahir dengan dosa waris, ya, Yetzer hara. Tetapi gini, bagaimana pandangan kita kepada anak itu dan kepada ibu dari anak itu bagaimana, ya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 itu dikatakan, jikalau kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi kalau dia itu mengakui dosanya ke hadapan Tuhan, dia merendahkan dirinya ke hadapan Tuhan, dia meminta pengampunan dosa dan menyesali perbuatannya, ya biarlah ya, dia berdoa dengan cara demikian dan Tuhan akan mengampuninya. Ya. Lalu bagaimana kondisinya? Ya. Nah, Rasul Paulus itu mengingatkan kita tentang kalau orang itu dia itu punya anak. Ini konteksnya kan, kalau ada Rasul Paulus mengatakan kalau ada 2 orang sudah bercerai berpisah, baiklah si istri ini jangan menikah lagi. Ya, tapi dia fokus saja kepada anak-anaknya yang lainnya. Nah, hal yang sama juga akan saya katakan kepada ibu ini. Jadi biarlah dia fokus kepada anaknya. Fokus kepada anaknya. Fokus kepada anaknya. Fokus kepada anaknya. Gitu. Untuk membesarkan ya. Bentar ya. Saya cari ayatnya. Kata perkataan Rasul Paulus ya. Dalam 1 Korintus 7 ya, ayat 10 dan 11 dikatakan begini, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, konteksnya kan dia punya anak, tetapi tidak di dalam ikatan pernikahan. Berarti tidak ada kata perceraian dong. Ya kalau ya kan, karena yang bercerai itu yang dipersatukan oleh Allah. Nah, sedangkan dia memperoleh anak itu tanpa bercerai, tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, masalah apakah dia boleh menikah lagi atau tidak, ya seharusnya boleh. Ya, itu boleh menikah lagi. Cuma tanyakan kepada gereja, bagaimana teknisnya, bagaimana prosedurnya, dan lain sebagainya. Itu. Tapi apakah pertobatannya diterima? Pasti diterima. Walaupun dosa kita merah seperti kain kirmija akan menjadi putih seperti bulu domba. Gitu. Ya. Oke, Elia. Maksud saya gini, Elia, ini sama-sama orang Kristen ya, sama-sama Kristen suami istri ini. Iya, tapi Cuma, kan tidak diberkati di gereja. Belum ada ikatan. Iya, itu tidak dianggap perceraian. Ya, apakah doanya? Iya, nggak, maksud aku nih, apakah doanya dia itu diterima oleh Tuhan? Diterima. Ibadah dia, apakah? Oh, itu nggak masalah.
diterima. Selama dia merendahkan dirinya meminta pengampunan, Tuhan menerima dia. Sama seperti perempuan yang ketahuan berzina di samping yang diperhadapkan kepada Yesus. Apa sih bedanya perempuan yang ketahuan berzina dengan perempuan yang Anda maksud? Hanya saja perempuan yang Anda maksud itu sudah berbuah, kalau dia belum. Tapi udah sama-sama melakukan aktivitas itu, Pak. Tapi Tuhan mengampuni perempuan berzina itu. Dikuduskan. Bagaimana? Terus untuk kelanjutannya, apakah mereka harus dikuduskan dulu untuk apa ke dalam? Ya, kalau mereka, ya kalau si laki-lakinya mau bersatu dengan dia, ya boleh diberkati ke gereja. Tapi kalau nggak mau, ya tanya lagi ke gereja bagaimana prosedurnya, karena tidak ada kata perceraian di antara mereka. Jadi memang kalau sudah dipersatukan gitu ya. Jadi intinya kan tidak terikat di dalam mereka belum dipersatukan oleh Allah, tapi apapun yang dia lakukan dalam untuk dia ibadah dia, untuk gereja, untuk dia pergi ke gereja atau untuk berdoa, Tuhan terima seperti itu kan. Jadi bukan hidup Tuhan menerima orang berdosa. Dia datang untuk orang berdosa. Kita nggak ada hak mengatakan dia tidak diterima. Enggak. Perempuan berzina aja itu diterima sama Tuhan. Tapi dia harus mengakhiri dosa itu dengan ikatan pernikahan seperti itu kan? Itu tergantung kalau partnernya itu mau. Kalau dia mau, ya silahkan. Tapi kalau nggak mau, jangan dipaksa. Dia harus mengaku dosa kepada Allah untuk pengampunan dosanya. Gitu. Kalau si laki-lakinya mau bersatu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau, ya jangan dipaksa. Nah, sepanjang Anda kata, sepanjang dia tidak terikat dengan pernikahan, apapun yang dikerjakan untuk dia ibadah, dia berdoa, tapi itu tetap diterima, walaupun dia tidak terikat. Diterima oleh Allah. Saya harus katakan diterima. Kalau dia benar-benar bertobat, kalau dia benar-benar menyesali dosanya di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya, dia diterima. Saya kan tadi udah beri analogi, saya sudah beri contoh di Alkitab, perempuan yang ketahuan berzina itu diampuni oleh Yesus, yang seharusnya dihukum mati, lemparnya pakai batu. Tapi diampuni oleh Yesus. Jadi diterima. Oke deh Elia, terima kasih buat jawabannya. Tuhan berkati Ibu dan Elia. Shalom. Shalom Alehem. Kalimat hidup pikul salib seringkali digunakan untuk menyiratkan pengalaman hidup yang penuh dengan penderitaan, tantangan, atau beban berat. Ungkapan ini memiliki konotasi tentang ketahanan, kekuatan untuk bertahan di tengah kesulitan, dan kemampuan untuk menerima nasib dengan lapang dada, meskipun beratnya beban yang harus diemban. Secara metaforis, memikul salib menggambarkan sikap menghadapi dan menerima segala rintangan dan penderitaan dalam kehidupan sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan spiritual dan mental. Menanggapi diskusi antara Kak Uci dan Elia Myron, menurut saya dalam perspektif Alkitab, pernikahan adalah institusi yang diatur dan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi landasan dari hubungan antara pria dan wanita. Kejadian 2 ayat 24. Meskipun ada kasus-kasus di Alkitab di mana orang memiliki anak di luar pernikahan seperti pada kasus Hagar dan Ismail, dengan Abraham Kejadian 16, prinsip yang ditekankan adalah pentingnya kesetiaan terhadap perintah-perintah Allah dalam pernikahan. Ketaatan beribadah tidak menggantikan pentingnya pernikahan dalam Alkitab. Paulus menegaskan pentingnya pernikahan dalam 1 Korintus 7 ayat 2, di mana ia menyarankan agar setiap pria memilih istrinya dan setiap wanita memiliki suaminya. Konsistensi dalam ketaatan beribadah adalah penting, tetapi Alkitab menekankan bahwa hubungan seksual dan memiliki anak di luar pernikahan tidak sejalan dengan rencana Allah yang ideal. Dalam kasus orang-orang yang belum menikah tetapi memiliki anak dan taat dalam ibadah, penting untuk memperhatikan bahwa Allah mengasihi setiap orang dan mengajak setiap orang untuk hidup dalam ketaatan kepadanya.
Namun, bagi mereka yang telah memiliki anak di luar pernikahan, penting untuk mencari arahan dan kemungkinan upaya yang bisa diambil untuk memenuhi kehendak Allah dalam kehidupan mereka yang penuh ketaatan. Demikian diskusi apologet hari ini, kita sambung lagi di hari berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.